Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rofiah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Islam 1 Drenan. Dengan instruktur Ibu Irene Francisca, fasilitator Ibu Lisnu Minatin, dan pengajar praktek Bapak Khalidus Sukri. Di sini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 1.1 penerapan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Penerapan proses pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya lakukan di kelas dan di sekolah sebagai pusat pengembangan karakter siswa. Perasaan saya selama mengikuti pembelajaran pada modul 1.1. Saya merasa senang dan bangga karena memiliki kesempatan untuk menjadi bagian dari perubahan pendidikan yang lebih baik. Dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, akhirnya saya melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan sebelumnya. Dan saya mendapatkan ide atau gambaran untuk meningkatkan kompetensi saya ke depan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan, itulah yang melatar belakangi saya dalam melaksanakan aksi nyata. Yang pertama, kerangka pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, asas pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, dasar-dasar pendidikan yang menuntun. Yang keempat, kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kelima, budi pekerti. Sebelum melaksanakan perubahan, inilah yang ada di pikiran saya. Saya sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, tapi tidak pernah melakukan refleksi di akhir pembelajaran, sehingga tidak tahu pembelajaran saya sudah sejauh mana tingkat keberhasilannya. Dengan siswa mengerjakan tugas dan proyek tepat waktu, mengikuti semua instruksi saya dengan baik, saya menganggap semua siswa telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Saya dulu beranggapan bahwa siswa adalah kertas kosong yang bisa ditulis atau digambar seperti kemauan kita, tanpa memperhatikan bakat dan minat yang dimiliki siswa. Saya juga beranggapan bahwa siswa yang mendapat nilai baik itu pandai, sehingga siswa merasa tertekan dan harus mendapat nilai baik. Selama proses pembelajaran di dalam kelas, saya sudah cukup memiliki kedekatan emosional dengan mayoritas siswa di kelas. Akan tetapi, saya masih melakukan ancaman dan hukuman terhadap siswa yang tidak disiplin dan bertanggung jawab. Evaluasi yang saya lakukan setelah mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan berkoordinasi dengan pihak sekolah, juga berkolaborasi dengan fasilitator, pengajar praktek, dan sesama teman calon guru penggerak, banyak hal yang perlu saya benahi dalam pembelajaran di kelas yang disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, mendesain kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada anak dengan metode pembelajaran yang sesuai. Dalam proses menuntun, saya sebagai guru harus memberikan kebebasan kepada siswa agar menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Seiring perkembangan zaman, keterampilan teknologi harus diberikan sebagai bekal menghadapi tantangan zaman yang akan terus berkembang. Setiap siswa memiliki potensi dan keunikan yang beragam. Maka sebagai pendidik, saya harus bisa menggali dan mengembangkan bakat dan minat siswa. Dalam hal memberikan pendidikan, kita harus berpihak kepada anak, mengajarkan dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Selain itu, harus menjadi teladan bagi siswa. Dan seiring perkembangan dan perubahan zaman, kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah. Dengan melakukan perubahan pembelajaran di kelas, saya merasa sangat senang karena siswa bisa berkolaborasi, berpikir kritis, dan kreatif. Siswa dapat belajar dengan nyaman dan menyenangkan. Ide dan gagasan saya menciptakan kelas menginspirasi, kelas menyenangkan, bersosial budaya, berkolaborasi, dan berpikir kritis. Deskripsi aksi nyata yang akan saya lakukan: membiasakan kegiatan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, serta pembiasaan pendidikan karakter, sholat duha, dan berdoa sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Dalam pembelajaran produktif multimedia, siswa terbiasa bekerja sendiri-sendiri.
tanpa berkolaborasi dengan teman dalam satu kelas. Kadang pengerjaan tugas dibatasi dalam topik-topik tertentu, sehingga siswa kurang bisa mengeksplor kreativitasnya. Siswa kurang percaya diri dalam menyelesaikan pendapat, ide, dan mempresentasikan hasil kerjanya. Dalam pembelajaran kali ini, siswa lebih aktif, kreatif, berpikir kritis, dan mampu berkolaborasi, sehingga materi pembelajaran lebih dipahami dan pendidikan karakter juga dapat dilaksanakan dengan baik. Saya akan melakukan pembelajaran kolaboratif sehingga akan terbentuk sikap gotong royong dan menghargai kebersamaan. Tujuan aksi nyata yang saya lakukan untuk memperkuat budi pekerti siswa dengan menerapkan konteks sosial kultural budaya 5S dan pembiasaan pendidikan karakter. Mewujudkan pembelajaran yang berpusat pada siswa serta menerapkan pembelajaran yang menyenangkan. Mewujudkan siswa yang mampu berkolaborasi dengan teman dalam satu kelas, mampu berpikir kritis dengan menyampaikan ide dan gagasannya dan menghargai kebersamaan. Pembelajaran disesuaikan dengan kodrat zamannya melalui pembelajaran digital. Dan inilah aksi nyata yang saya lakukan. Kegiatan pagi di sekolah saya diawali dengan kegiatan pendidikan karakter dan pembiasaan 5S. Pembiasaan sholat duha yang diikuti oleh guru dan siswa, dan pembiasaan 5S, senyum, sapa, salim, sopan, dan santun. Dan kegiatan selanjutnya adalah berdoa. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, saya meminta salah satu siswa untuk memimpin doa. Dan inilah kegiatan pembelajaran saya dimulai dari proses pembelajaran. Siswa berkolaborasi dengan teman dalam satu kelas untuk menyelesaikan proyek. Materi yang didiskusikan siswa bisa dilihat pada buku ajar. Bisa juga menggunakan media digital, yaitu video pembelajaran yang telah diupload di grup kelas. Ini sebagai wujud siswa belajar sesuai dengan zamannya. Selanjutnya, presentasi. Setelah berkolaborasi dengan teman dalam satu kelas, siswa mampu berpikir kritis, menyampaikan ide dan gagasan serta kreativitasnya. Dalam presentasi, harus saling menghargai dan menghormati sesama teman dalam satu kelas. Budaya menyampaikan pendapat, budaya saling menghormati pendapat orang lain juga diterapkan. Setelah siswa melakukan presentasi, selanjutnya adalah refleksi. Guru memberikan refleksi dan penguatan materi yang telah dipelajari, dan guru juga meminta siswa untuk merefleksi pembelajaran yang telah dilakukan. Ice breaking yang berfungsi untuk menghilangkan jenuh dan menambah semangat. Biasanya dalam kegiatan pembelajaran saya menempatkan ice breaking bisa di awal pembelajaran, bisa di tengah-tengah pembelajaran, atau bisa juga di akhir pembelajaran, tergantung pada situasi dan kondisi pada saat pembelajaran berlangsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rihanatul Hamidah. Saya guru di SMK Islam 1 Durinan. Saya teman sejawat dari Bu Dewi Rofiah. Setelah melihat pembelajaran proyek yang didesain menyenangkan, itu akan membuat peserta didik lebih termotivasi dan semangat dalam belajar praktek, baik yang ditumbuh kembangkan dalam pendidikan karakter. Itu juga akan mempengaruhi peserta didik dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Siswa SMK harus bisa belajar kreatif, berpikir kritis, dan berkolaborasi dalam pembelajaran, sehingga memotivasi siswa untuk terus belajar dan belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azhara Citra Angelina dari kelas 12 MM1. Pembelajaran kali ini berbasis dengan proyek, di mana saya bisa berpresentasi dan mempraktikkan bagaimana pengoperasian kamera dan pengambilan gambar. Dalam pembelajaran proyek ini, saya juga lebih bisa berpikir kritis,
kreatif, dan mendapat pengalaman langsung. Di sela-sela kejenuhan belajar juga terdapat ice breaking yang menambah semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Afsar Rahma kelas 12 Multimedia 2. Pengalaman pada pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena berbasis proyek. Saya diajari tentang tata cahaya, pengambilan video dengan berbasis proyek, simulasi tata cahaya, dan juga mepresentasikan proyek saya dengan berbasis video. Dengan pembelajaran proyek, saya lebih kreatif, berpikir kritis, dan juga mendapatkan pengalaman langsung. Pembelajaran seperti ini sangat menyenangkan dan tidak membuat jenuh. Dan saya lebih tereksplor dengan kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.